Hai semuanya, lagi pada ngapain nih? Kali ini Mimin bakal ajak kalian menyimak film Hidden Strike. Film ini dirilis tahun 2023. Menceritakan tentang pasukan elit, yaitu Jackie Chan sebagai Lu Feng dari pasukan elit dan John Cena sebagai Chris dari tentara bayaran, yang akhirnya mereka bekerja sama untuk membebaskan sebuah kilang minyak terbesar di Timur Tengah dari perompak. Nah, gimana kisah serunya? Nggak usah berlama-lama, langsung aja kita gas masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan pasukan khusus swasta asal Tiongkok yang menerima sebuah misi penting untuk melakukan evakuasi warganya di kilang minyak milik perusahaan Yotim Oil yang terletak di Baghdad, Irak. Beberapa hari yang lalu, kilang tersebut mendapatkan serangan mendadak dari tentara bayaran yang masih belum diketahui mengapa tentara bayaran melakukan serangan tersebut. Sementara itu di tempat lain, di sebuah desa yang tak jauh dari lokasi kilang minyak, seorang tentara bayaran bernama Chris dihampiri oleh adiknya bernama Henry, yang juga merupakan tentara bayaran. Henry mengantarkan Chris uang hasil kerjasama mereka, yang mana mereka sudah berhasil menjual senjata ilegal kepada tentara Irak. Henry lalu kembali meminta Chris untuk ikut dalam sebuah misi, di mana Henry dan anak buahnya ditugaskan untuk menculik beberapa orang yang telah menjual senjata ilegal. Namun Chris menolak misi itu karena dia ingin fokus merawat anak-anak yatim piatu di desa tersebut. Walaupun sudah ditolak, namun Henry masih merayu sang kakak dengan mengatakan bahwa bayaran misi kali ini sangatlah besar, sehingga Chris bisa menggunakan uang itu untuk membantu para warga di desa ini. It's an international criminal, all right? Remember that rebel attack on Area 7, don't you? Telling me this place couldn't use more money to fix things up. I'm drawn to graffiti because it looks like some teenagers vandalized your fence. Di sisi lain, saat sudah sampai di kilang, pemimpin pasukan bernama Lu Feng disambut oleh kepala Yotim Oil bernama Profesor Cheng, yang akan membawa Lu ke para pekerja yang akan mereka evakuasi. Setelah Henry dan pasukannya pergi, Chris didatangi temannya yang bernama Owen. Kedatangan Owen ke desa itu untuk memperbaiki pompa sumur yang menjadi satu-satunya sumber mata air di desa tersebut. Namun setelah Owen mengecek dan mencoba memperbaikinya, Owen mendapati kalau pompanya sudah rusak, sehingga Chris harus membeli beberapa peralatan yang harganya sangat mahal, yaitu mencapai $100.000. I'll get a crew together if you guys get the money. Probably $100 grand. There's only one thing more expensive than oil. Malam harinya seorang ibu-ibu menghampiri Chris. Dia bilang warga desa sangat membutuhkan sumber air, namun semua warga tak memiliki uang yang cukup untuk memperbaiki pompanya. Chris yang tak tega jika warga desa harus kehilangan sumber air, akhirnya dengan terpaksa menerima tawaran misi dari Henry. Nah, keesokan harinya di kilang minyak, Lu dan pasukannya mulai mengangkut para karyawan kilang dengan menggunakan 11 bus. Di sana Lu bertemu dengan putrinya bernama Mai, yang ternyata bekerja di kilang sebagai peneliti. Dalam perjalanan, Mai mulai mengungkapkan kekecewaannya terhadap ayahnya, yang lebih mementingkan pekerjaannya daripada ibu dan dirinya. Namun meskipun begitu, Lu sebenarnya sangat menyayangi Mai, tapi karena tugas negara, jadi dia terpaksa harus melakukannya. Di dalam perjalanan mereka melewati sebuah area yang beberapa waktu lalu menjadi lokasi perang sipil. Lu lalu memutuskan melewati jalan tersebut, karena jalan itulah satu-satunya jalan untuk keluar dari area kilang minyak. Setelah berhasil melewati jalur tersebut, mereka dikejutkan dengan kemunculan badai pasir. Padahal ramalan cuaca memperkirakan kalau hari ini tidak akan ada badai pasir. Saat melewati badai itu, tiba-tiba radio komunikasi antar bus terputus dan disusul dengan kemunculan beberapa kendaraan yang ternyata mereka adalah Chris, Henry, dan para tentara bayaran yang akan menculik beberapa orang dari bus. Chris dan para pasukannya kemudian membajak bus nomor 11 dan 8. Walaupun mendapatkan sedikit perlawanan dari pasukan Lu yang ada di bus tersebut, namun akhirnya anak buah Chris dan Henry berhasil mengalahkannya. Pasukannya lalu membawa pergi 2 bus tersebut. Sedangkan Lu dan anggota lainnya masih belum mengetahui
kalau 2 busnya telah dibajak. Setelah keluar dari badai pasir, Lu baru menyadari kalau 2 busnya telah hilang. Dia juga melihat bahwa badai pasir itu tidak alami, karena hanya terjadi di area kecil saja. Lu pun memutuskan untuk mencari bus yang telah hilang dengan menggunakan helikopter. Mei yang penasaran pun memaksa ikut dengan ayahnya untuk melakukan pencarian. Setelah tak lama terbang, akhirnya Lu menemukan sumber badai pasir yang ternyata memang dibuat menggunakan mesin jet. Sementara itu, Chris dan Henry memindahkan 4 sandera ke dalam mobil mereka. Namun Chris merasa misi ini sangat janggal, karena orang yang mereka sandera tidak terlihat seperti penjual senjata. Tak lama setelah itu, saat mereka membawa sandera melintasi lembah gurun, mereka ditemukan oleh salah satu anggota Lu bernama Shenwei. Shenwei langsung menembaki rombongan Chris dan berhasil meledakkan satu kendaraan. Akan tetapi Chris yang lebih cerdik langsung menghentikan kendaraannya dan melakukan serangan balik secara terus-menerus, sehingga helikopter yang ditumpangi oleh Shenwei hilang kendali dan jatuh. Henry kemudian membawa Chris ke markasnya untuk menghadap ke orang yang telah menyewa mereka. Namun sesampainya di sana, Chris dibuat sangat terkejut, karena orang yang menyewa jasanya ternyata adalah Owen, sang reparasi sanyu pompa air sumur. Owen berkata kepada Chris kalau dirinya selama ini telah melakukan transaksi jual beli senjata tanpa sepengetahuan Chris. Namun yang membuat Chris bingung, kenapa Owen menyandera orang dari kilang minyak yang tidak ada hubungannya dengan senjata. Owen pun memberikan alasan, karena dia ingin membajak kilang minyak dan menjualnya kepada pembeli gelap. Salah satu sandera yang mereka bawa adalah Profesor Cheng, di mana Cheng ini menjadi kunci penyalur minyak ke kapal pembeli. Mengetahui hal itu, Chris pun langsung keluar dari misi itu. Kemudian dia mengajak Henry pergi, namun Henry tak mau karena belum dibayar oleh Owen. I need to collect our money. Unicorn! Don't lie to me, Henry! Setelah Chris pergi, Owen tiba-tiba menghabisi Henry dan beberapa anak buahnya. Sedangkan 2 anak buah Henry, yaitu Knock dan Morgan, yang merupakan anak buah Henry, ternyata mereka adalah anak buah Owen yang ditugaskan untuk menghasut Henry. Di tempat lain, Lu dan Mei akhirnya menemukan bus bernomor 11. Di dalam bus tersebut, Lu menemukan beberapa penumpang. Namun 4 orang di antaranya telah hilang. Oleh karena itu pun Lu pun langsung melakukan pencarian ke area gurun. Sementara itu, saat dalam perjalanan kembali ke desa, Chris ditemukan oleh Lu yang sedang melakukan pencarian. Lu yang curiga dengan Chris kemudian memutuskan untuk mengikutinya ke desa. Sesampainya di desa, Lu menemui Chris dan memberitahu kalau orang-orangnya telah hilang di gurun. Namun Chris tak menanggapinya dan malah pergi ke markas rahasianya untuk mengambil uang. Dari belakang, Lu juga mengikuti Chris. Sesampainya di sana, Chris dibuat terkejut ketika melihat jasad Henry terkapar di markasnya. Di saat itu juga Lu datang dan terjadilah duel sengit antara keduanya. Chris menuduh Lu sebagai pelaku yang telah membunuh adiknya. Tetapi Lu mengatakan kalau dia tidak membunuh siapapun. Listen to me! You kill my people. Pertarungan keduanya kemudian dihentikan oleh kedatangan militer sipil yang menagih senjata kepada Henry. Namun mereka langsung pergi saat Chris dan Lu tak sengaja melepaskan pemicu granat. Para militer itu lalu menembaki markas Chris. Hal tersebut membuat Chris dan Lu terpaksa harus bekerja sama untuk melawan mereka. Setelah para militer itu pergi, Lu dan Chris membuat kesepakatan untuk menemukan orang yang telah membunuh Henry dan menculik karyawan kilang. Owen dan pasukannya membawa Profesor Cheng ke kilang minyak, di mana di sana Cheng dipaksa untuk memberikan kode akses agar Owen bisa menyalurkan minyaknya ke dermaga. Cheng yang hanya diam, akhirnya membuat Owen terpaksa harus menghabisi sandera satu persatu. Awalnya Cheng masih belum mau memberikan kode aksesnya. Namun saat Owen akan menghabisi sandera terakhir, yang ternyata adalah anak Cheng sendiri,
membuat Cheng pun langsung setuju untuk memberikan kode aksesnya. Namun sayangnya kode itu berada di dalam tas yang dibawa oleh Mei. Anak Cheng kemudian menyarankan Owen untuk melacak nomor HP Mei, sehingga Owen bisa mengirim anak buahnya untuk mengambil tas tersebut. Sementara itu di desa, Chris mengajak Lu dan Mei untuk bertemu dengan para anak yatim piatu dan penduduk desa. His farm, he had a dog. That's right. Setelah Chris dan Lu berbincang di luar, tak lama kemudian mereka mendengar suara gonggongan kucing yang menandakan kalau ada orang tak dikenal masuk ke dalam desa mereka. Saat Chris dan Lu mengeceknya, mereka melihat anak buah Owen yang sedang memasuki area desa. Chris dan Lu pun mulai menghabisi anak buah Owen satu persatu. From now on, no more talking. Chris dan Lu lalu berpencar, namun sayangnya keduanya kemudian dikepung oleh Knock dan pasukannya. Tapi di saat itu juga, para warga desa mulai berdatangan untuk membantu Chris. Meskipun begitu, Knock tetap tidak menyerah dan malah menantang mereka untuk berperang. Daripada melibatkan warga desa dan banyak korban, Chris pun memberikan tas milik Mei kepada Knock dan membiarkan mereka pergi begitu saja. Keesokan harinya, Mei memberitahu Chris kalau tas itu berisi USB yang memiliki kode akses untuk membuka aliran dari kilang minyak, di mana minyak di dalam perusahaan Yotim Oil mencapai jutaan barel. Mengetahui kalau Owen akan merampas semua minyak, Chris dan Lu pun memutuskan pergi ke sana untuk menghentikan Owen. Keduanya lalu pergi, menggunakan truk yang sudah dimodifikasi Chris menggunakan mesin jet. Mei yang tidak boleh ikut, tetap memaksa menyusul menggunakan mobil kesayangan Chris. Sementara itu, Owen sudah kedatangan kapal tanker yang akan menampung semua minyak. Setelah memegang USB-nya, Cheng kemudian dipaksa untuk membuka alirannya. Namun sayangnya Owen harus memerlukan waktu 24 jam untuk menampung semua minyaknya. Tak lama kemudian Chris dan Lu pun datang, kemudian langsung mengajar para anak buah Owen. Di tempat lain, Owen memutuskan pergi dari sana dan memerintahkan Knock untuk tetap menahan Cheng sampai semua minyak terkuras habis. Lu dan Chris akhirnya berhasil masuk ke dalam ruang kontrol, di mana keduanya berhadapan dengan Knock. Dalam pertarungan itu, Lu meminta Chris untuk mengajar Owen, sedangkan dirinya akan berduel melawan Knock. Namun sayangnya Chris terlambat, karena Owen telah berhasil kabur sambil membawa 3 truk minyak. You go. I got this. Untungnya kemudian datanglah Mei. Chris pun sangat kaget mobil kesayangannya dibawa oleh Mei. Namun karena sudah kepepet, Chris pun akhirnya meminta Mei untuk mengejar Owen. Di kilang minyak, Lu masih bertarung dengan Knock. Lu yang menemukan semprotan busa, akhirnya menggunakan untuk memenuhi ruangan. Knock yang kurang lincah dibanding Lu, akhirnya sangat kewalahan dan berhasil dikalahkan oleh Lu. Sementara itu, Chris dan Mei yang masih mengejar Owen mengalami kecelakaan karena Mei yang menyetir ugal-ugalan. Untungnya sebelum mereka kehilangan Owen, Lu datang membawa truk jet. Ketiganya lalu mengejar Owen dengan truk tersebut. Karena tertinggal jauh, Chris pun mengaktifkan mesin jetnya, sehingga mereka dengan cepat menyusul Owen. Lu kemudian menabrakkan truknya ke tangki minyak, dan menyebabkan 3 truk milik Owen terbalik lalu meledak.
Dalam ledakan itu supir Owen bernama Morgan harus tewas, sedangkan Morgan mengalami luka bakar saja. Owen lalu pergi melarikan diri dengan mobilnya. Menyadarinya, Chris, Wu, dan Mei kembali mengejarnya. Dengan mesin jet mereka dapat dengan mudah menyusul Owen. Lu kemudian menabrak mobil Owen dan menyeretnya ke jurang. Sebelum truk tersebut masuk ke jurang, Lu berhasil mengikat kursi Mei hingga keduanya berhasil selamat. Sedangkan Owen yang masih di atas tebing tak sengaja terpleset dan jatuh ke jurang sampai tewas karena mobilnya meledak. Lu dan Mei mengira bahwa Chris ikut tewas masuk ke dalam jurang. Namun ternyata Chris tiba-tiba muncul dari bawah tebing. Keduanya lalu berteriak minta tolong. Dan akhirnya berhasil ditemukan oleh pasukan Lu menggunakan helikopter. Film ditutup dengan Chris, Lu, dan Mei yang sedang memperbaiki pompa sumur dan berhasil membuat pompa tersebut kembali bekerja, sehingga warga desa dan anak-anak yatim bisa kembali menikmati air bersih. Tak lama kemudian pasukan Lu datang ke desa dan berkata bahwa mereka mendapatkan misi baru. Lu pun mengajak Chris bergabung, yang kemudian diterima oleh Chris. Kemudian film pun akhirnya berakhir. Tidak semua orang jahat itu jahat. Kadang orang jahat yang berbuat jahat tujuannya untuk berbuat baik. Dan tidak semua orang baik itu baik. Kadang mereka berbuat baik hanya untuk kebaikan dirinya sendiri dan akhirnya merugikan orang lain. Nah, kalian setuju nggak kalau Mimin sering ceritain film aksi kayak gini? Komen ya guys.